I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Novianti, NIM C014230029, Prodi S1 Keperawatan 2023 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah dari mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Nels Epidurus Escape MCAP. Darah mengalir dalam tubuh diatur oleh sebuah sistem yang bernama sistem kardiovaskular atau lebih akrab dikenal sebagai sistem peredaran darah. Organ peredaran darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jika diibaratkan, sistem ini hampir sama dengan sistem pemompaan ban sepeda, di mana pompanya adalah jantung dan selang aliran udaranya adalah pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang berperan sebagai pemompa darah dalam tubuh dan terletak di rongga dada sebelah kiri. Kinerja jantung tidak dipengaruhi oleh perintah atau keinginan manusia. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisar 200 sampai 425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Adapun bagian-bagian jantung yaitu yang pertama serambi atau atrium. Serambi jantung dibagi menjadi 2, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Bagian ini terletak di bagian atas, tepatnya di atas bilik kanan. Serambi kanan memiliki fungsi untuk menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, jantung memiliki 2 buah bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, di mana bilik kanan itu memiliki fungsi untuk menampung darah bersih sebelum dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk menampung darah kotor sebelum dipompa keluar menuju paru-paru. Katup. Katup atau klep penutup berfungsi untuk menjaga aliran darah agar selalu satu arah. Dengan adanya klip ini, darah di setiap ruangan jantung tidak akan bercampur. Pembuluh darah. Setelah darah dipompa keluar jantung, darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Secara umum, pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Apa perbedaan ketiga pembuluh tersebut? Perbedaannya yaitu yang pertama, pembuluh arteri. Pembuluh arteri bertugas untuk membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh aorta, pembuluh arteri pulmonalis, dan pembuluh arteriol. Yang kedua, pembuluh aorta, yaitu pembuluh arteri paling besar yang membawa darah langsung dari jantung. Pembuluh arteri pulmonalis adalah pembuluh arteri yang membawa darah kaya karbon dioksida keluar dari jantung menuju ke pulmo atau paru-paru. Yang kedua, pembuluh vena. Pembuluh vena itu bertugas membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh vena juga berperan membawa darah dari organ tubuh bagian atas kembali ke jantung yang disebut vena cava superior. Sementara itu, pembuluh vena yang berperan membawa darah dari organ tubuh bagian bawah kembali ke jantung disebut vena cava inferior. Selain vena cava superior dari inferior, ada pula pembuluh vena yang menerima darah dari pembuluh kapiler, yaitu pembuluh venula. Ukuran pembuluh venula lebih kecil dari pembuluh vena.
Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berawal dari jantung, lalu diteruskan ke seluruh tubuh dan dibawa kembali menuju jantung. Tahapan sistem peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri, darah yang mengandung oksigen dipompa keluar jantung melalui pembuluh aorta. Dari pembuluh aorta, darah diteruskan ke berbagai organ melalui pembuluh arteriol yang terhubung dengan pembuluh kapiler. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung di dalam pembuluh kapiler. Selanjutnya, darah